Oke, kembali lagi di channel Andri Motor Group. Oke, sekarang lu yang opening ya? Oke, sekarang ini kita ada mobil apa nih? Oke, jadi di belakang kita ini ada satu unit mobil Mercedes-Benz S450L tahun 2018. S-Class S450L. Yes, jadi ini car ini 2018 Ten. Jadi ini kode bodinya itu W222. W222 Ya, tahun 2018. 2018. Jadi kalau generasi terbaru sekarang 2020 up itu dia W223. Karena masukin aja mas fotonya ya, yang udah all new. All new ya, paling baru lah ya. Ya, gitu. Terus ciri khasnya S-Class 10 kalau lu perhatiin dari yang mungkin kita bandingkan sama C-Class W205 ya, yang udah facelift. Itu lihat dari DRL sini Ten. Kenapa tuh? Kalau C-Class dia DRL 1. Oh, ini 3. Kalau E-Class DRL 2. Oh. Kalau S-Class DRL 3. Oh. Gitu. Jadi kan kelasnya kan C, E sama S gitu. Iya. DRL 3. Terus di sini Gitu. juga tadi ada tulisan Mercedes-Benz. Nah, terus kalau kita lihat dari belakang sini Ten. Mungkin kalau misalkan orang-orang awam ya, kayak gue juga dulu pertama kali S-Class ini keluar di tahun 2014. Lo kalau lihat stop lamp ini sama kayak W205. Bener ya? Iya, yang E-Class ya? Ya, ini mirip kayak E-Class. Sebenarnya lebih ke C-Class sih, Ten. W205 C-Class. Oh, iya. Ya, jadi ini mirip banget sama W205 C-Class, cuman perbedaannya itu kalau misalkan C-Class itu setahu gue dia lampunya 2, ini kan 3. Oh, sama dilebihin gitu ya? Iya. Dibedain. Kalau kadang lihat dari belakang kan ada orang yang nggak suka pakai Mirip-mirip emblem badge-nya gitu ya. Itu dicopot. Nah, gue juga kadang kalau dari jauh nih, itu sebenarnya patentnya kan sama, Ten. Iya, mirip-mirip. Ya, jadi gue nggak tahu itu S-Class atau C-Class. Cuman karena gue udah tahu kalau misalkan S-Class lampunya 3 tuh udah paling gampang. Iya, Sekarang lihat ya. bener. Gitu. Dan ini mobil gede banget sih kalau menurut gue. Gede banget. Dan ini panjang banget ya. Big sedan banget. Ya, ini mungkin kalau setaranya kita bicara di mobil BMW itu mungkin di seri 7. Ya, karena seri 7. Terus kalau seri 5 setaranya sama E-Class. E-Class, benar. Kalau seri 3 sama C-Class. C-Class. Gitu. Terus lanjut kita nih ke sini. Ini ring berapa nih peloknya? Ini standarnya itu ring 19. Ring 19 ya? Jadi buat penonton nih kalau lihat di iklan kenapa S-Class itu ada yang pelaknya jari-jari gini, ada yang kayak palang 5, Ten. Iya, nah itu beda-beda tipe kali ya? Kalau menurut gue ya karena ini CKD, ini mungkin dapat pelaknya kayak gini. Kalau yang CBU mungkin tuh pelaknya beda, Mas. Gitu. Karena kan lo kalau CBU lo kan option, misal lo beli Mercy nih, lo kan ada option-optionnya. Gitu. Sama kayak BMW juga ada option-optionnya, makanya pelaknya itu beda-beda. Gitu. Cuman kayak mirip ini sih, Ten. Lo kalau perhatiin ini pelaknya itu palangnya mirip kayak A45 gua. Iya ya, jari-jari gitu ya? Ya, cuma beda warnanya aja. Karena kalau misalkan A45 lo kan warna hitam. Gitu. Apalagi mau bahas apa lagi? Dalam. Mesin. Kita mesin dulu. Ya udah, lu buka ininya. Kapnya. Kita buka nih kap mesinnya. Oke. Jadi kalau kata orang-orang Mercy itu ecu panggang ya, Ten. Ecu panggang nih, ya. ecunya di sini nih. Ecunya di sini. Lu tahu gak sih kenapa Mercy itu ecunya ecu panggang? Gue juga nggak tahu ya. Nah, kalau ini gue agak tahu nih. Kalau kenapa jadi dulu tuh Mercy zaman dulu E-Class-nya Boxer W124. Itu tahun berapa? Gue sih nggak ngikutin sampai tua-tua banget. Tahun 80-an sampai 95. Oke. Itu Boxer. Nah, setelahnya New Ice juga masih biasa aja. Ecunya belum ada ecu panggang. Kalau W204 udah? W204 ada yang seri ecu panggang, yang C300 kalau nggak salah. Atau C280 kalau nggak salah. Oke, itu ecu panggang. Kalau punya lu berarti enggak ya? Punya gua enggak, C200 enggak. Nah, ecu panggang. Jadi yang paling bagus adalah yang W210, New Ice dibilang ya, Mercy. New Ice, oke. Jadi katanya yang seri berapa, seri tertentu, ecunya itu taruh dalam box, dikasih kipas. Ada kipasnya. Oke, coba boleh ntar kasih lihat, Mas. Gue penasaran. W210 yang New Ice tuh. Itu katanya dan paling bandel lah. Itu lumayan bandel, cukup Mercy yang cukup bandel, E-Class ya. E-Class ya. Nah, mulai baru udah teknologi makin canggih, Mercy naro ecu di atas mesin. Sedangkan mesin itu kan ya layaknya logika kita ya, mesin itu panas. Iya ya. Di atas mesin kenapa ditaruh di atas mesin? Cuman ya itu mungkin apa? Ciri khasnya mungkin. Mungkin ciri khasnya dari Mercy. Cuman atau mungkin mereka melakukan riset apa yang menyebabkan ecu itu taruh di atas. Segede Mercedes-Benz pasti dia mikirin panjang untuk kenapa si ecu ini taruh di bagian atas. Ya kalau Indonesia bilang sih ecu panggang karena karena dipanggang, bener. Ya, gitu. Jadi kalau yang udah seri-seri yang udah mungkin udah masuk mulai tahun-tahun yang sekarang, jadi mobil ini udah mulai tua yang ecu panggang. Itu tuh
udah pada bermasalah rata-rata ecunya, pada minta ganti. Nggak tahu karena emang kepanasan mungkin ya. Mungkin bisa jadi dari. Karena kan kepanggang sama kap mesin walaupun dia ada peredam panasnya ya. Cuman ini aja kita pegang kan panas ya. Panas banget ya. Gimana ecu di situ? Mesin ini emang lumayan gede. Jadi kode mesinnya ini Mas itu M276. M276 itu sebenarnya nggak pakai di S-Class doang banyak, Ten. Ada di mana? Ini kan S450. Kalau misalkan lu lihat kayak GLM 450 atau GLS 450, pokoknya yang belakang 450 lah. Itu mesinnya sama. Ya, jadi M276 itu 3000 cc V6 twin turbo. Ini sebenarnya mirip kayak C43. Berarti ini 9G Tronic ya? 9G Tronic, betul. 9G Tronic persis kayak C43 gua, transmisinya sama 9G Tronic dan belum di City ya. Belum di City? Iya, karena kalau C43 tuh harusnya rival tuh antara M2 kalau nggak M4 lah kita bilangnya. Kalau misalkan bicara M4 itu mesinnya udah 7 speed di City, dual clutch transmission. Nah, kelebihannya itu sebenarnya di City ya, pengoperannya sih ya, cepet banget karena dual clutch atau double coupling lah. Iya, cuman banyak masalah kalau nggak salah, dengar isunya di sini. City ya, gue kurang tahu sih ya, cuman kalau so far setahu gue sih aman. Volkswagen, VW, Golf, VW itu banyak ya. Sebenarnya bukan di City-nya, Ten. Apanya itu? Aduh, gue lupa deh apanya itu ada masalahnya pokoknya. Mechatronic, betul. Mechatronic itu apa ya? Aku juga kurang tahu. Banyak yang bilang pakai VW tuh kalau misalkan lu beli yang tua, lu harus tanya udah ganti mechatronicnya atau belum. Iya. Karena kalau belum ganti katanya lumayan mahal. Lumayan, puluhan lah sekarang katanya. Ya, gitu. Mesinnya emang cukup gede, padat ya. Padat. Walaupun kelihatan ya Mas, dari sini tuh kapnya tuh gede banget. Kayak space itu ya sisa dikit. Karena ini 3000 cc. Iya. Gitu ya. Jadi mungkin space-nya segini ya oke lah gitu ya. Dan mesinnya padat banget, benar-benar ketutup semua. Oke lah. Mercy banget gitu. sih. Mercy ya, banget ya. Standar Mercy yang ini tipe yang cukup yang luxury ya. Iya, ini mungkin kalau misalkan orang bosan pakai Alphard ya Mas ya. Ya, mungkin bisa beralih ke S-Class. Kalau mulai mau nyoba, ya kan? Iya, cuman ya kita plus minus yang kita bicara. Tapi kalau nggak bisa dibandingin lah sama Alphard. Iya, beda sih. Enakan ini jauh lah. Iya, cuman minusnya mobil ini di belakang cuma bisa bawa 2 penumpang. Bener. Sebenarnya bisa 3 sih Mas. Cuman itu nggak nyaman. Nggak nyaman lah. Ya, karena kan ada biasa apa tuh kan kalau mobil RWD atau AWD tuh di tengahnya ada gejolukan gardannya. Jadi kalau duduk di tengah tuh nggak enak kaki lu. Jadi agak, ini naik gitu lah. Sebenarnya buat 4 passenger sih. Iya, ini sebenarnya cocok buat pejabat-pejabat, gitu bos-bos, ya kan? Karena atau apalagi public figure. Ya, karena harga mobil ini udah terjangkau sih Mas. Udah 1M kecil banget. 1M kecil ya, Dri? Kecil banget. Ini barunya kalau nggak salah tuh hampir 3M setahu gua. Barunya hampir 3M. Berarti udah sepertiganya. Iya, kurang lebih. Gila. Kalau mobil Eropa emang gitu sih. Ya. Kita ntar ngobrol di dalam lagi lah. Iya, ini 2018 nggak bisa dibilang mobil tua ya. Mobil berarti berjalan umurnya 7 tahun. Lu coba deretin sama mobil-mobil baru sekarang. Iya. Ini. Orang masih oke ya? Inilah jauh. Ya. Harganya juga masih M nih. Oke, lu sebelah sana, Mas. Ya. Nyalain aja Ten mobilnya, Ten. Oke. Nah, lu pertama kali masuk S-Class, apa Ten yang lu rasakan? Mungkin dari segi jok atau segi apanya? Iya, kalau masuk S-Class, gue ngerasain langsung ini sih, luxury-nya. Luxury-nya itu dapat banget berasa banget. Dan nyamannya itu loh. Nyamannya. Lu kayak duduk di sini nggak mau berdiri. Tadi duduk depan juga enak Mas ya? Enak banget ya? Duduk di sini tuh rasanya kayak nggak mau apa ya? Nggak mau kemana-mana, udah duduk aja rasanya pengennya. Terus interior buat 2018 oke. Ini speedometer yang gue suka dari W222 itu sama kayak E-Class sih, W2, berarti W213 ya? 213 benar. 213 tuh head unit sama speedometer tuh nyambung dia Mas, panjang. Gitu, walaupun dia ada gap di sini, bukan layar. Kayak Wuling RV gue sapi itu. Wuling RV gue juga nyambung ini. Persis ya? Persis. Tapi ada gapnya gini. Ada gapnya, ya? Bener. Iya. Mungkin Wuling RV bisa jadi terinspirasi tuh dari mobil ini. Ini kalau ini buat apa ya? Gitu. Ini sebenarnya kan buat mati nyalain AC. Ya, cuman ini nggak fungsi sih Mas ya. Puterin, mati, nyalain. Kayak gini biar nggak kepencet gitu loh. Terus ini ya gitu dong, ada sunroofnya. Sunroof. 2 ya? Depan belakang. Belakang panoramic roof sih hitungannya. Belakang panoramic nggak bisa dibuka ya? Nggak bisa depan dong. Gitu. Ini cuma panas kita tutup aja. Nah, cuman gua nggak tahu kenapa nih Tanya. Gue selalu pas pakai S-Class selalu pakai ini nyeled AC-nya. Berembun ya? Berembun. Dingin banget sekali berarti. Mungkin terlalu dingin kalau kelihatan Mas ya. Oh, ini karena dimatiin nih. Tuh. Oh, nah. Nah, gue nggak tahu nih kenapa begini nih S-Class nih. Kayak apakah terlalu dingin? Ya? Karena wood panel gini gue nggak tahu ya, sering kena air tuh bahaya gitu ya harusnya. Enggak lah ya. Kalau kita logika kayu dikasih air sih harusnya nggak kuat ya. Iya. Cuman apa mungkin ini ada resin untuk lapisan kayunya? Nggak mungkin bener-bener ini kayu biasa yang nggak dilapisin apapun. Dan ini keren banget sih.
Ini Mercy yang apa ya? Enak banget lah pokoknya. Enak ya. Cuman kalau nyupir sebenarnya enak Dri kalau ini. Enak. Karena kita kan pernah pakai ke BSD. Iya, ke BSD. Waktu gue nyetir enak mas, pakai macet-macetan masih enak. Apalagi di belakang mas. Susahnya minusnya cuma satu kalau udah nyetir. Kenapa? Cari parkirnya. Kalau di gang-gang sempit. Karena ini panjang banget dan lebar banget mobilnya ya. Gitu. Terus ini juga udah dilengkapi dengan Airsus. Airsus, oh iya. Ya, tadi kita lihat jalan situ mas ya, hancur. Naikin. Kita naikin Airsus ya. Berarti dia cuma bisa naik doang ya? Naik doang, naik turun. Depan? On off sih sebenarnya. Depan belakang? Depan belakang naik turun. Dua-duanya? Iya, naik dua-duanya sama kayak Porsche Panamera. Oke. Gitu. Kalau di Indonesia ini emang paling berguna sih mas. Iya, karena kita lihat jalan di Indonesia itu pada hancur banget. Ya, jadi Airsus ini tuh sangat berguna banget. Gitu. Terus masuk ke sini nih ada ornamen-ornamen jamnya ya. Khas mungkin kayak Lexus gitu ya. Sama dia ada jam masih analog ya. Jam analog. Walaupun kelihatan jadul cuman kayak ada apa ya? Ciri khas ya mungkin gitu lah mas. Kayak Lexus juga setahu gue sampai sekarang masih kan. Gitu. Terus kita lihat speakernya mas. Ini speakernya kebuka kan ya? Ini pakai apa sih dari sound systemnya? Pakai Burmeister. Kalau misalkan dimatiin audionya, dia ketutup sendiri mas. Nah ini juga keren nih. Nah. Gitu. Kalau misalkan kita nyalain lagi audionya nih, nyalain dikit dia udah kebuka. Volumenya kita gedein. Dan dia ada ambient lightnya nih. Iya. Seluruh ya Dri ya? Mungkin ntar boleh di-shoot mas ini kalau terang ini sih nggak kelihatan mas ya. Ambient lightnya. Gitu. Terus kita ke bagian apa nih Ten? Di sini udah ya. Mending gini Ten. Gue nyetir, lu di belakang. Oke, boleh. Kita bahas mobilnya ya. Boleh. Ayo. Ntar mas pergi depan aja. Oke Ten. Oke nih. Kita sekarang gue nyetir, si Stanley bahas kenyamanan di belakangnya. Gitu ya. Ini kita kan lewat jalan hancur nih mas, hancur banget. Kita harus aktifin Airsusnya dulu. Dia langsung otomatis naik ya, Dri? Otomatis bisa sambil jalan, cuman biasa jalan harus pelan kan. Nggak boleh kencang. Tuh, walaupun Airsus udah naik, cuman kita harus tetap pelan-pelan lah. Iya. Agak ngeri. Suspensi tuh enak banget loh, Ten. Banget. Tuh, gila. Kalau udah Mercy ya, suspensi apalagi yang Mercy yang kelas-kelas luxury, enak banget sih. Iya. Cuma kalau misalnya disuruh pilih Ten ya. Apa tuh? Antara seri 7 sama S-Class, lu lebih pilih mana? Karena gue demennya Mercy ya dari dulu, jadi gue pasti pilihnya S-Class lah. S-Class ya? Iya. Jujur kalau misalkan kita bicara kenyamanan ya Ten ya, menurut gue lu lebih pilih Mercy menurut gue ya. Kayak Mercy lah, lebih enak. Benar, ya, gue setuju. Kalau kita ngomong kenyamanan, cuman kalau kita ngomongin sport gitu ya, lebih ke arah anak muda, model, itu mungkin BMW. Benar. Apalagi sekarang lakunya banget tuh BMW M Series tuh lagi menjamur Ten. Banget itu mah. Ya, F30-nya laku banget. Oh F30 sih gila Ten. F30 gila. F30 itu kan berarti setaranya sama W205. W205. Bener ya? Nah, cuma kalau misalkan kita lihat W205 sama F30 lebih banyak orang modif pakai F30. Ya. Jauh. Apalagi yang udah B48 ya. Dengar-dengar katanya oke juga sih. Ntar lu. Ini kok nggak bisa? Nggak bisa ya? Nah, terus juga kenapa gue bilang kalau mobil luxury itu lebih ke arah Mercy, Ten? Gue pernah lihat, gue nggak pernah naik seri 7 sih, Ten. Iya, cuman gue pernah lihat di pameran seri 7. Kalau gue lihat joknya tuh kayaknya nggak sempuk si S-Class. Nggak sempuk S-Class ya? Iya, jok belakangnya ya. Kita bicara jok belakang. Dan menurut gue kayak agak aneh aja gitu loh. Kok kayak kurang empuk gue naiknya di jok nyaman. Passenger ya. Sama S-Class sih, wah jauh lah, Ten. Iya S-Class dulu, lihat pejabat mungkin kebanyakan pakai kalau misalkan sedan S-Class dibandingkan seri 7. Presidennya pakai S-Class. Nah, pakai S680 guard ya kalau nggak salah tuh. Yang ada anti peluru ya? Udah anti peluru semua kan. Mercy ya, kayak lebih oke lah menurut gue ya untuk segi kenyamanan. Dan gue juga lebih nggak tahu ya. Apa gue dari dulu nggak pernah beli BMW kali ya, jadi pakainya Mercy. Jadi kayak gue lebih demen Mercy sih, meskipun emang banyak yang demen BMW juga. Iya. Cuman kayaknya gue lebih suka Mercy sih. Mercy lebih oke tuh, bantingannya ya. Kayak di atas enak awan ya. Kayak di atas awan, kayak Davin bilang ya. Fluffy banget. Iya, kayak lotin jalan rusak tuh kayak begini nih. Tuh, nah nggak berasa tuh. Kaki-kaki masih enak. Airsus juga ini nggak ada yang bocor ya. Airsus nggak ada yang bocor ya? Nggak ada yang bocor, aman karena kilometer mobil ini baru menyentuh di angka 35.900 Ten. 35.900 emang dengan mobil umurnya yang 7 tahun, 35.000. S-Class ini kan harusnya terkenal dengan mobil daily-nya, bener ya? Bener. Karena orang pakai ini nggak mungkin disimpan, buat apa? Ini bukan mobil sport. Pakai sopir. Ya, Alphard kayak gitu juga lu cari kilometer kecil, itu susah. Bener. Ya, kayak kemarin gue punya Alphard tuh 2019, kilometer cuman 38.000. Rendah-rendah ya? Iya, ini S-Class 2018 juga, 2018 ini 35.000. 35.000. Kecil loh. Cuman mungkin kadang kalau orang Indonesia tuh mikir mobil Eropa kilometer segini tuh gede. Orang nyari tuh yang kayak mungkin yang 15.000, 20.000. Gila kali, nggak mungkin. Itu mobil nggak dipakai namanya. Susah. Mungkin kalau cari mobil sport kayak C63, C43, A45 gitu mungkin ada aja. Ada. Karena tuh mobil weekend. Mobil ini tuh mobil buat daily. Ini tergolong oke lah dari kilometer segini. Dan ini jatuhnya simpenan sih. Dan apik banget barangnya.
Oh tuh kalau nggak salah orangnya tuh beli dari gue tuh kilometer 20 ribuan kan. Jadi dia beli dari gue, terus jual lagi karena nggak pakai. Jadi dia pakai mungkin kayaknya harusnya nggak nyampe 10 ribu deh. Ini enak banget sih mobil. Dan orangnya tenin sebelum ini beli nih, bapak-bapak nyetir sendiri. Nyetir sendiri. Beli S-Class tapi nyetir sendiri, nggak pakai supir. Gokil ya. Berarti emang enak disetir sih. Jadi kalau gue ngerasa emang pas di tol tuh enak banget. Enak banget. Gue bingung. Kalau nyetir sendiri kenapa nggak pilih E-Class? Kalau nggak C-Class, E-Class lah seenggaknya. Lu bayangin S-Class dia nyetir sendiri. Dan tenaganya ini pol banget sih. Enak banget tenaganya. Kita coba masukin sport dulu nih. Di sini ada modenya. Tenaganya asli. Kita coba di sport ya. Wush. Rame-rame. Oke ya, masalah tenaganya. Tuh. Oke banget sih. Enak. Nah, terus di sini juga dia modenya itu ada individual, ada comfort, sama sport. Jadi kalau individual ini, gue bisa rubah-rubah nih, Ten. Apa tuh? Misalkan mesinnya nih. Mesinnya gue maunya sport, gitu kan. Terus ntar suspensinya mau apa, steeringnya mau apa, gitu. SP-nya mau apa, gitu. Itu jadi individual. Kayak di BMW juga ada banyak custom gitu ya? Ya, custom betul. Cuma kalau pakai harian mungkin di Eco atau di Comfort udah cukup lah. Gitu. Ini sih mobil kalau di belakang ya, nih gue gantian ke belakang nih. Ini kita dikasih remote di sini. Rear seat entertainment. Jadi ini bisa diganti. Bisa jadi rear yang R sama yang L sama yang command dua-duanya. Berhubung kita di kanan, kita kayak ini. Dan ini ada apanya, Dri? Kursi pijitnya. Kursi pijitnya ya. Jadi kursi pijitnya itu tersedia di kiri kanan. Kedua bangkunya, kiri dan kanan. Gitu. Cuma kalau buat footrestnya itu cuma ada sebelah kiri, Mas. Kenapa sebelah kiri? Karena mobil ini setir kanan. Setir kanan, jadi kursi yang sebelah kiri ini, passenger depan tuh dimajuin buat kayak bisnis kelas pesawat lah ya. Kayak gitu keluar, jadi kursi ini maju. Gitu. Kalau di Eropa kan setir kiri, jadi kebalikan, Mas. Dia itu sebelah kanan. Kita aktifin dulu ini, kita pijit-pijit dulu di sini. Lumayan berasa loh, Ten. Berasa. Dan ini juga udah ada ini ya, yang wireless charging sini ya belakang. Wireless charging udah ada, depan belakang, kursi pijit udah ada. Wireless charging. Ya kan, mungkin kalau buat pejabat-pejabat habis meeting pergi jauh-jauh kan daripada pijit ke Pablos gitu. Pijit aja di sini gitu kan. Pijitannya juga berasa gitu. Dan emang kadang kalau orang mungkin kalau yang beli mobil ini pasti udah sibuk banget gak sih Dri? Kerjaannya tuh banyak dan harus pakai sopir mungkin ya. Sopir. Jadi emang enaknya tuh udah pasti kayak gini nih, sambil main HP, sambil telepon di belakang sambil dipijit. Apalagi kalau malam-malam ada ambient light-nya bisa diganti-ganti. Enak banget. Di sini. Ini nyaman banget sih. Ntar gue kasih lihat nih, Mas. Jadi ambient light-nya itu bisa dirubah dari sebelah sini nih. Bentar ya. Dashboard-nya bisa nyala-nyala gitu ya. Ambient light, mana ambient light-nya? Light setting. Light setting ambient light. Wih, keren juga nih. Kenapa? Baru tahu nih gue bisa kayak gini nih. Bisa ketutup rapi nih. Gimana, Ten? Ini kan kalau diisi gelas nih kayak gini. Gue baru tahu, Ten. Isi gelas kan kayak gini nih. Gue nggak pernah otak-atik soalnya. Dipencet dalamnya nih, tuh. Dia naik jadi rapi gitu loh. Rapat ya semua. Rapat gitu loh. Emang keren sih. Mercy tuh banyak. Terus belakang tuh ada kayak bagasinya gitu, Mas, di bagian tengahnya. Ini cooler ada gak? Cooler, kulkas? Kayaknya nggak ada, Ten. Itu di situ ada owner manual book sama ada headset ya. Oh iya, gila. Ini lengkap semua ya, guys. Tuh. Guys, lengkap semua. Headset semua lengkap pokoknya. Tuh, buku-bukunya. Buku lengkap dong. Kunci serep semua lengkap mobil. Ini untuk ambient light, Mas. Kita lanjut lagi. Jadi di sini ambient light itu dia bisa multicolor. Tuh, dia ada warnanya red moon, ada fire red. Cuma kalau siang gini tuh nggak kelihatan. Ya kita kalau malam sih, Mas, biasa gue pakainya ini nih. Red moon. Dia paduan dari warna biru, ungu sampai ke pink-pink gitu. Jadi kalau malam kelihatan dikit gak tuh, Mas? Dari speakernya. Ya, di bawah kelihatan semua sampai belakang sini juga nih ada nih. Ya, ini sih mobil wah gila sih, cakep banget sih. Dan ini kita bisa kontrol semuanya ya. Kray ini kita naikin kraynya dari sini, kray kanan. Kray kirinya juga bisa naik tuh dari sana. Kita yang belakang juga bisa, Tan. Yang belakang juga bisa. Kita lu lihat deh, biasa kalau misalkan ini bisa turun ini. Tombol buat power window ya di bagian belakang mobil biasanya cuma satu kan? Bener, ini ada 4. Ada 4, bayangin, sama kayak driver depan ada 4. Jadi gue jelasin, yang belakang tuh ada kray, ada 4, ada yang kray kanan, kray kiri, ini kray belakang, sama ini atas. Iya, panoramiknya bisa ditutup dari situ. Nih panoramiknya nih. Gitu. Jadi ini full control emang buat bos banget sih di belakang ini. Iya, dari remote pun lu bisa kursi pijit, lu bisa setting audio. Bener. Dan bahkan dari kursi belakang kiri, Mas. Kursi Mas itu bisa dimajuin. Jadi misalkan orang belakang Mas nih kayak kurang nyaman nih duduknya, bisa dimajuin dari tombol belakang. Jadi Mas nggak usah pencet-pencet lagi gitu. Cuman yang sayangnya, Ten, menurut gue ya, mobil ini itu heater seat-nya itu ventilated seat-nya itu cuma tersedia di bagian belakang.
Iya bener. Ya, bagian depan itu cuma ada heater seatnya. Oh, cuma ada di heater ya? Iya, itu sayang banget sih. Padahal di sini udah ada ininya, Ten. Udah ada slotnya sebenarnya. Karena mobil ini CKD ya. Oh iya benar, di sunat-sunat ya. Ya biasa lah di Indonesia. Ini juga masih ada sisa satu nih, sisa satu. Oh, yang buat footrest ya ini. Footrest. Terus di sini juga sebenarnya banyak banget tombol, Mas. Cuman tombol kray belakang doang misalnya. Di sini padahal ada total 6 slot. 6 slot ya. Cuman yang keisi cuma satu. Ya, mungkin kalau di luar negeri ada adaptive cruise control kah atau sensor-sensor lainnya itu kita nggak tahu juga. Tapi gue suka banget sih mobil-mobil ini tuh, kayak ada ventilated seatnya tuh. Iya, enak banget ya. Lalu adem, duduk juga enak. Jadi nyaman gitu loh duduk tuh. Ya, dan di sini juga ada nih, emang bener-bener buat penumpang belakang ya di spesialin. Ngaca dulu kan, ada buat pejabat dandan, harus ya kan? ganteng dulu buat style rambut, ada lampunya, gitu. Dan ini sound systemnya gila sih, gua tuh nyobain ya tadi. Enak ya, karena kita nggak bisa tes sekarang, ntar kena copyright nih. Bener. Gitu. Kalau Burmeister kita nggak usah ragukan lagi. Nggak usah ragukan lagi, dan speakernya ada berapa banyak, hitung sendiri aja lah. Sampai atas speakernya kan. Nih, jadi atasnya ada berapa? Berapa? 2 ya? 4? 1, 2, 3 3 4, 5, 6, 7 belakang 8, 9, 10, 11 12 center pasti 12 ya? 12. Jadi kalau mobil Mercy Mas ya, nggak mungkin dia pilih speaker yang ecek-ecek lah gitu bilangnya. Pasti dia udah riset beberapa banyak ya pilihannya ke Burmeister. W204 gue pakai Harman Kardon. Harman Kardon tuh sekarang setahu gue dipakai di BMW kan? Di BMW ya sekarang? BMW itu pakai Harman Kardon F30 gue dulu. Yang lucu tuh yang kemarin kita ke mana? Ke Gias ya Dri ya? Ada X-Force pakainya Yamaha. Oh Yamaha, iya. Gue baru denger loh Mas, Yamaha keluarin speaker loh. Ya, Yamaha biasa kan kayak piano, motor gitu ya kan ya. Alat-alat musik, ini dikeluarin speaker sekarang. Gitu. Terus, dan handlingnya gimana dari handlingnya? Belok-belok. Ntar kita coba ya. Ini kita coba spot lagi nih, gue penasaran. Jadi Mercy itu terkenal dengan stabil tapi nyaman tetap. Jadi dia bukan yang limpung. Wah gila ini mobil. Tenaga enak banget gila. Handling sih udah pastinya enak, dan karena di sport suspensi itu lebih keras. Ya kan? Enak banget gila. Enak. Dan joknya tuh meluk banget sih. Bagi gue ya. Enak banget. Joknya meluk. Terus juga menurut gue Ten, ini di kondisi sport kan harusnya suspensinya lebih keras ya. Tapi nggak keras loh menurut gue ya. Masih tergolong empuk, bantingannya masih enak gitu loh. Dan gue suka banget ini bisa mijit cuy. Mijit iya sih, gue suka banget mobil tuh belakang bisa pijit kan. Iya. Apalagi kalau kita habis capek kerja, wah pijit di belakang. Capek kerja pengen kayak, kan kita apalagi di Jakarta ya kondisi, mungkin kalau kalian rumahnya jauh-jauh mungkin bisa makan sekitar waktu 1 jam, 1,5 jam, apalagi kalau belum macetnya kan. Dan kalau buat kayak gini tuh nyantai ya, tidur di mobil. Kalau kalian aktivitasnya padat banget, harus kesana kesini. Iya, apalagi kalau kalian butuh ketenangan, mau denger lagu sendiri, headset sudah disediakan di bagian belakang. Tempat istirahat gitu. Kita cuma di mobil. Iya benar, karena kalau orang sibuk ya pejabat lebih banyak motornya kayak di luar atau di mobil kan, daripada di rumah mereka. Gitu, ini lagi rame-rame. Waduh, ini ada apa ini? Rame banget guys. Ada apa ini? Kita dada dulu kali ya. Ini ada apa ini tiba-tiba rame nih jalanan? Rame sekali ini. Oke, kita harus lewatin kemacetan di daerah Harapan Indah. Apa ini? Berasa presiden kan yang lewat kan? Presiden. Kita angkat, kita dada dulu, dada. S450L ini Ten, di Indonesia tuh sebenarnya trim paling rendahnya Ten. Oh paling rendah ya? Kalau di Indonesia. Kalau di luar negeri itu standarnya itu setahu gue ada S300. Walaupun di model ini ya, di W222 gitu. Kayak gue kemarin ke Korea Ten, di Indonesia mungkin lo nggak pernah lihat C-Class baru. C-Class paling rendah apa sih? C200. Di sana ada C180 W225. Iya benar. Ya. Benar. Jadi lu tinggal di Indonesia juga oke lu Ten, karena trim terendahnya itu nggak dimasukin di Indonesia. Sebenarnya ada dimasukin cuman pakai CBU, Dri. CBU, cuman sekarang CKD ada C200, lu beli CBU C180 udah pasti mahal. Benar. Mobil kalau misalkan lu belinya lewat apa sih namanya? IU, importir umum, itu pasti harusnya sih lebih mahal ya. Benar. Cuma kalau misalkan kita bicara Porsche kan, ini suara apa ini? Kayak ambulan deh. Aduh, berisik juga. Ambulan. Telolet ini, telolet. Oh, pantesan tadi di video ini ya, mana kan? Iya. Oke, kita lanjut tadi sampai mana Ten? S450L. Iya. Tadi gue bilang C180, kalau di sini minimalnya C200. Nah, kalau gue perhatiin Ten, di luar negeri, kebanyakan kayak di Malaysia, Singapura gitu ya, Korea atau manapun, mereka tuh kalau ngambil mobil, trim terendah, kalau nggak trim tertinggi. Kenapa ya? Jadi kayak gue ketemu C180, sekalinya ketemu C63. Gitu. Karena mereka kayak
nggak mau yang nanggung-nanggung, Ten. Lu mau beli murah sekalian. Iya. Lu mau beli mahal ya mahal sekalian. Gitu. Kalau di Indonesia kan lu C200, C2,5, C300, C43, C63 itu banyak banget trimnya. Benar. Gitu. Jadi bikin orang tuh kayak bingung, aduh gue beli apa ya. Kayak Toyota deh, Ten. Lu Toyota kayak misalkan Race aja deh, itu tipenya banyak banget ya? Banyak. Ada G. Di bawah G ada lagi ternyata. S. Apa lagi? S kalau Race ada. Ada kayaknya. Setahu gua G deh, Ten. G doang ya? G paling rendah. Soalnya gua kemarin lihat iklan Rise S. Setahu gua sih, gua udah pernah lihat press release itu paling rendah G. Paling rendah G. G, GR, TSS, ada GR, TSS, Tuton, apalah gitu banyak banget. Itu yang bikin orang jadi bingung gitu, Ten. Beli mobil nih gua beli tipe-tipe apa. Nah, kalau gitu. kalau balik lagi ke S-Class ini, S450L. Ya. Serinya ada apa ya sih, Dri? Kalau di W222, setahu gua ya, kalau misalkan ATPM itu cuman S450L sama Maybach-nya S680. Oh, yang Maybach ya, yang keren banget itu ya? Itu Maybach itu harganya berapa dari Maybach? Setahu gua tuh gua pernah lihat price di angka 7M. 7M, ini 3M, 2 kali lipat dong? 2 kali lipat. Anjir. Ya, itu kalau nggak salah mesinnya itu V8 atau V12 deh. Gua lupa. CC-nya juga tuh gede banget kan. Dan Maybach itu panjang banget mobilnya. Lebih panjang? Ya, sebenarnya ini kursinya itu kan 5-seater Ten ya, kalau bisa kita bilang. Kalau Maybach itu dia 2+2. Jadi tengahnya itu kayak gini nih, nyambung semua ke belakang ya? Iya, jadi lu nggak bisa duduk di bagian tengah. Iya. Gitu, terus dia lebih panjang. Dari pilar kacanya juga beda, Ten. Maybach gitu. Enak ya ini sambil ngecas di sini di belakang nih, tinggal ditempel dong pakai kabel-kabel. Gitu. Jadi gimana, Ten? Lu duduk di belakang dari tadi kurang lebih apa pendapat lu, Ten? Apa yang bisa lu nilai dari mobil S450 ini? Kalau menurut gua, kalau disuruh sebutin satu kata ya dari mobil ini perfect sih mobil sih. Perfect ya? Iya. Dengan harganya sekarang yang 1 miliar kecil banget, menurut gua worth it, Ten. Worth it banget. Dan ini dijual lu buka harga berapa sih, Dri, kalau boleh tahu? Ini gua buka harga kredit di 1150 aja. 1150. Ya, harga kredit tuh harga cash boleh langsung WA aja ya ntar. Langsung WA aja. Ya, kilometer 35.000. Ini record. Mobil aman, nggak pernah jeduk, nggak pernah apa, lu boleh cek, nggak pernah kena banjir apapun. Bawa scanner yang banyak. Scanner banyak, dah lu general check up ke Mercy juga nggak apa-apa. Gitu. Karena gue nggak takut, Ten. Gitu, kalau mobil nggak kenapa-napa, kita harus takut. Iya, benar. Apalagi kalau Eropa yang baru-baru ya pakailah wajib scanner. Iya, scanner itu udah wajib banget. Makanya gue beli scanner itu karena kalau beli mobil Eropa nggak di scan tuh ngeri, Ten. Bener. Lu lihat dari luar kayak gini, mungkin bagus-bagus aja. Cuma kalau kita scan kita nggak tahu. Bener. Karena banyak banget orang kayak curangin ini, Ten, indikator di mati-matiin. Iya. Jadi sebenarnya ceknya gampang, Mas. Misalkan mobilnya cek engine, cuman cek engine-nya mati. Matiin. Caranya ignition aja. Biasa kalau ignition kan indikator keluar semua kan ya. Kalau cek engine-nya mati dari awal, nah itu udah pasti modulnya, Ten, biasa ya. Dimainin kayak gitu. Jadi dimatiin cek engine-nya. Itu yang bahaya. Nah, kalau mobil Eropa ya harus hati-hati lah. Karena jujur, Ten, gue juga kalau beli mobil Eropa nggak mungkin sembarangan. Ya, orang yang beli mobil Eropa gini pasti picky juga untuk memilih mobil. Bener, apalagi harganya udah mahal. Nggak sembarangan dia beli mobil ini, beli mobil itu, ya nggak mungkin. Pasti dia ngecek secara detail keseluruhan mobilnya bagus atau enggak gitu. Apalagi kalau mobil udah 1 miliaran, Ten, ya. Bener. Gitu. Ini mobil sih perfect banget ya. Oke, jadi menurut gue cukup untuk video gue kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.